Iya, tidak boleh Tidak boleh over. over. Kita harus lihat dan amati. Sepertinya belajar membaca setelah sahur atau sebelum subuh itu juga efektif. Dan juga mungkin menjelang buka kita bisa baca materi-materi ringan ya. Iya. Itu juga bisa. Nah, seperti itu. Sambil menunggu berbuka. Sambil nunggu berbuka itu juga efektif. Jadi semangat belajar tetap ada ya. Terus yang kedua, untuk seorang siswa harus makan sahur yang bergizi. Yang rajin qiyamul lail ya. Kayak mungkin Rehan rajin qiyamul lail, jadi paginya agak mengantuk ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Sobat Bidara, kita bertemu lagi di Bidara Bincang dalam Ramadan. Oke, pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh salah satu narasumber kita yang beliau ini merupakan salah satu guru senior ya Mas ya. Salah satu guru senior tenaga pendidikan di Nurul Falah Tebuireng 09. Oke, sebelum kita lanjut membahas materi, buat kalian yang penasaran, kita di sini bakal membahas redaksi Ramadan yang mengait tentang pendidikan di bulan Ramadan atau bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan pada bulan Ramadan. Oke, sebelum kita membahas materi tersebut, tidak lupa dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kita kasih kesempatan kepada narasumber kita untuk memperkenalkan diri. Silakan, Miss. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Bu Febri. Saya guru bahasa Inggris di Madrasah Aliyah Nurul Falah Tebuireng 09. Alhamdulillah saya sudah hampir 1 tahun lebih ada di Nurul Falah kembali setelah kemarin hampir 7 tahunan meninggalkan Nurul Falah. Masya Allah. Iya, saya pergi ke Kalimantan Barat, tugas ke Kalimantan Barat. Sempat tugas di sini sekitar 5 tahunan ya. Iya. Alhamdulillah kembali lagi dan bisa bersama Nurul Falah bersama Tebuireng 09. Pendidikan saya S2 Bahasa Inggris dan sekarang membantu Madrasah Aliyah Nurul Falah di pendidikan bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Dan katanya juga ya Miss juga menduduki sebagai jabatan guru BK, bagian konseling ya Miss ya? Iya. Bagian konseling, penyelesai sesuatu yang belum selesai para siswa ya Miss ya? Ya, alhamdulillah dipercaya juga untuk membimbing siswa di konselingnya, dibantu dengan Bu Fira ya. Iya. Sedikit banyak alhamdulillah berdua Bu Fira terselesaikan beberapa masalah kasus-kasus yang ada. Kasusnya sih nggak berat ya, paling ya biasalah anak-anak siswa muda, ya, iya. anak-anak muda yang malas belajar dan lain-lain, seperti itu. Ya, oke. Sedikit informasi, beliau adalah beliau adalah wali kelas dari host terganteng ini. Salah satu wali kelas dari saya, kelas 12 IPA. Mungkin ini tahun pertama atau tahun kedua saya diajar oleh Miss. Walaupun beliau dulu ya Miss ya, sudah pernah mengajar di sini, tetapi saya belum diajar atau belum masuk pada tahun lalu. Oke, langsung saja Miss. Ya. Kita lanjut ke materi atau kembali ke laptop tentang bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan pada bulan Ramadan. Iya. Karena Miss Febri ini sebagai guru mungkin tahu cara atau langkah-langkah atau tips dan trik cara meningkatkan kualitas pendidikan pada bulan Ramadan. Iya. Oke, bagaimana menurut Miss Febri tentang bulan Ramadan? Mengapa bulan Ramadan ini menjadi momen yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Oke, Ibu Febri coba jawab ya Rehan. Iya, Miss. Jadi Silakan. bulan Ramadan ini ritualnya bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus ya. Kita tahu di bulan Ramadan ini adalah sekolah pendidikan, madrasah tarbiyah buat diri kita secara komprehensif, mental kita, intelektual kita, jiwa raga kita itu diberikan pendidikan ya di bulan Ramadan ini. Nah, pendidikan apa yang dimaksud? Di antaranya pendidikan karakter ya, pendidikan karakter dan disiplin diri, yaitu akhlakul karimah. Kita tahu manusia itu di bulan Ramadan dididik untuk disiplin waktu, sabar, tanggung jawab,
menahan emosi ya. Nah, dengan puasa juga kita dilatih untuk jujur terhadap diri kita sendiri dan jujur kepada Allah dan juga bertanggung jawab. Dari karakter-karakter tersebut, itulah fondasi dunia pendidikan seperti itu. Sehingga dapat meningkatkan ini ya Miss ya, salah satu faktor meningkatkan mutu pendidikan ya Miss. Dan selanjutnya juga pembentukan kebiasaan positif. Kita bisa lihat ya, dengan bangun sahur tepat waktu, buka tepat waktu, sholat tarawih, tadarus bersama, itu akan menjadikan kebiasaan yang permanen. Kalau di Ramadan saja sudah terbentuk, dan insya Allah nanti di luar Ramadan menjadi kebiasaan. Iya, istiqomah kayak gitu. Dan mungkin ada sedikit tambahan lagi, di bulan Ramadan itu ada kegiatan untuk pendidikan peningkatan literasi dan keilmuan. Nah, Rehan tahu ya, di bulan Ramadan kan banyak kajian-kajian tuh dibentuk ya. Kalau di pondok itu pasaran, Miss. Nah, kalau di pondok itu pasaran. Pasaran ya, kajian-kajian dibentuk, kajian sebelum berbuka, kajian setelah tarawih, mungkin ba'da subuh. Nah, siswa-siswa bisa mengikutinya dengan membaca, banyak membaca, memahami, mengamalkan ilmu, yang otomatis kemampuan wawasan pengetahuan siswa tersebut meningkat seperti itu. Mungkin kalau sekarang mah ada buku panduannya Miss ya. Jadi masing-masing siswa itu dapat buku panduan selama Ramadan. Nanti dia ikut tarawih, siapa imamnya, dia minta tanda tangan. Dan juga di bulan Ramadan kita dididik untuk melatih kepekaan sosial kita ya. Jadi kita lebih mudah merasakan, jadi tahu rasanya orang kelaparan kayak gitu ya, kehausan kayak gitu. Nah, kita didorong untuk menumbuhkan rasa kedermawanan kita. Kita bantu mereka seperti itu. Oke. Lanjut Miss ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengoptimalkan semangat di bulan Ramadan ini, khususnya semangat dalam belajar pada bulan Ramadan ini? Bagaimana pandangan Miss ya terhadap siswa-siswa yang mungkin tanda kutip kadang sering turun semangatnya pada bulan Ramadan, entah itu kalah dengan rasa kantuknya mungkin pas malamnya tadarus Quran atau sholat tahajud. Ya, bagaimana pandangan Miss? Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana ya mengoptimalisasikan semangat belajar siswa padahal kondisi mereka sedang berpuasa? Ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kita harus atur waktu belajar ya secara produktif dan juga fleksibel. Jadi tidak boleh over Miss ya? Iya, tidak boleh over. Kita harus lihat dan amati. Sepertinya belajar membaca setelah sahur atau sebelum subuh itu juga efektif. Dan juga mungkin menjelang buka kita bisa baca materi-materi ringan ya, itu juga bisa. Nah, seperti itu. Sambil menunggu berbuka. Itu juga efektif. Jadi semangat belajar tetap ada ya. Terus yang kedua, untuk seorang siswa harus makan sahur yang bergizi ya, yang cukup karbohidrat kompleksnya ada. Oh, itu ngaruh juga Miss? Ngaruh. Harus ada protein, serat. Kenapa? Dengan kebutuhan tercukupi, gizi tercukupi, dia siswa tersebut akan cepat kenyangnya lama ya, kenyangnya lama dan gak cepat capek seharian itu. Jadi biar lebih bantu fokus saat belajar. Bantu fokus. Dan juga apalagi ya, minum air putih. Pastikan siswa tersebut terhidrasi dengan cukup air putih. Ya, jadi sehari itu minum air putih 8 gelas. Kita bisa ikut coba pola 2-4-2 tuh. 2 gelas ketika buka puasa, 4 gelas malam hari, 2 gelasnya ketika sahur. Nah, kenapa? Dengan terhidrasi cukup, fokus dan konsentrasi tetap tinggi. Ya, kalau kita kurang cairan, motivasi turun. Semangat turun, akhirnya badan lemes seperti itu. Dan juga mungkin yang juga penting ya buat para siswa nih, manajemen tidur. Sebisa mungkin dihindari begadang. Ya, dihindari begadang, tidur pastikan harus cukup, istirahat cukup. Kenapa? Karena untuk memulihkan tenaga ya, besok mau sekolah, kegiatan seharian. Kalau begadang, udah langsung kondisinya langsung drop melemah seperti itu. Jadi tidak bisa benar-benar fokus ke materi Miss ya. Apabila dia besoknya melakukan sekolah atau kajian-kajian. Dan juga ini mungkin ada tambahan, menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman kali ya, nggak stres. Jadi anak-anak ketika bulan puasa tuh nyaman, seneng, dan tetap
siswa harus tahu dan ingat kalau belajar itu ibadah. Jadi tetap semangat. Iya. Ya, itu jadi optimalisasinya maksimal di situ. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss ya. Iya. Bagaimana cara mengintegrasikan pendidikan karakter? Nah, ini bukan pendidikan ilmu lagi, Miss ya, lebih ke pendidikan karakter selama di bulan Ramadan ini, Miss. Iya. Artinya kita itu bagaimana cara mengolah pendidikan karakter yang ada di dalam diri kita di bulan Ramadan, Miss. Iya. Jadi untuk mengelola pendidikan karakter di bulan Ramadan, contoh konkretnya ya Rehan, berbuka dan sahur tepat waktu. Di situ kan dilatih kedisiplinan waktu, manajemen diri ya. Terus juga kita dilatih untuk sholat berjamaah dan sholat tarawih bersama. Di situ kita dilatih apa? Ketaatan, terus kita melakukan ibadah bersama-sama, rasa kebersamaan kita ya, seperti itu. Dan juga tadarus Quran, kajian-kajian Islami ya. Di situ meningkatkan pengetahuan agama kita, meningkatkan spiritual kita ya, seperti itu. Dan juga kalau untuk para siswa itu jurnal Ramadan ya. Jadi pengisian jurnal. Sekarang. Nah, pengisian jurnal Ramadan itu melatih siswa untuk jujur dan bertanggung jawab. Ya, karena dia jadi bisa introspeksi, oh hari ini saya melakukan apa saja. Kurikulum Ramadan apa saja yang sudah saya lakukan di hari ini, seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban dari Ibu. Oke. Lanjut, Miss, ke pertanyaan selanjutnya tentang tantangan terbesar dalam menjaga kualitas pendidikan. Nah, ini mungkin menjadi salah satu sumber masalah kenapa kita itu pada saat bulan Ramadan semangat belajar kita mungkin turun, kadang naik, kadang turun. Nah, apa tantangan terbesar dalam menjaga kualitas pendidikan selama bulan Ramadan, Miss? Iya, untuk tantangan terbesar Ramadan siswa tetap puasa. Iya. Coba kita bayangkan ya Rehan. Pertama, mereka mengalami penurunan fokus dan energi. Nggak kayak biasanya ya. Nggak biasanya sebelum berangkat sekolah mungkin sarapan atau ngemil ya. Walaupun sebenarnya sarapannya dimajukan ya di sahur ya. Jadi yang pertama tantangan terbesar adalah penurunan fokus dan energi. Mereka harus pintar-pintar mengatur kondisi ya, agar tetap konsentrasi, tetap maksimal ketika melaksanakan sekolah. Terus juga dalam urusan penyesuaian jadwal dan waktu. Contohnya, materi tetap banyak, tapi waktu terbatas karena Ramadan dikurangi kan. Jadi efeknya apa? Pembelajaran tidak mendalam. Nah, itu. Jadi hanya poin-poin penting saja yang dibahas. Dan yang mungkin yang ketiga juga ada kondisi guru. Kondisi guru juga sama, ya guru kan juga manusia. Guru juga manusia, bukan robot ya, Miss ya. Guru juga manusia, jadi guru juga mengalami kelelahan karena memang posisinya begadang. Mungkin, apalagi yang udah punya anak, punya suami. Nah seperti itu harus bangun sahur. Dan nyiapin. Mungkin ada guru-guru dan juga yang rajin qiyamul lail ya. Kayak mungkin Rehan rajin qiyamul lail, jadi paginya agak mengantuk ya, seperti itu. Alhamdulillah. Ya seperti itu ya Rehan. Jadi guru juga salah satu faktor, Miss ya, menjaga kualitas pendidikan di bulan Ramadan. Iya, jadi guru punya peran, Rehan. Peran guru dalam kegiatan Ramadan, ya guru itu sebagai fasilitator, sebagai motivator dan sebagai pembentuk karakter siswa. Jadi di mana guru itu memberikan semangat pembelajaran buat siswa untuk tetap semangat. Ibaratnya jadi juru pandang, Miss ya. Jadi biar kita ngeliat, wah pengen kayak guru ini nih, gini gitu, punya wibawa gini. Terus bijaksana atau apa, Miss ya? Benar seperti itu. Oke. Selain pendidikan, dengan kata pendidikan, Miss ya, kita tidak terfokus ke sekolah. Mungkin di rumah juga orang tua dapat mendidik anaknya, Miss. Bagaimana peran keluarga di rumah dalam mendukung kualitas pendidikan anak selama bulan Ramadan? Iya, di rumah itu punya peran utama ya. Yang pertama, orang tua tuh sebagai role model, sebagai teladan. Jadi orang tua itu perlu jadi contoh utama dari dia mulai tadarus Quran, konsisten. Orang tua tuh berat sekali perannya. Tadarus utama, tadarus Quran, konsisten. Berkata yang baik, ya. Dia jadi contoh ya. Jadi contoh, karena ditiru sama anak ya. Bicara yang baik, menahan emosi, ya itu peran orang tua ya. Terus juga pembiasaan ibadah, sholat berjamaah, sholat berjamaah.
Terus membangunkan sahur ya, ikatan anak sama orang tua kan semakin bondingnya semakin kuat ya. Jadi di situ jelas ibadah yang nyata tuh bangunin sahur, yang akan berbekas sampai nanti mereka besar, anak-anak siswa besar ya di rumah. Dan juga mungkin kalau itu peran orang tua juga mengawasi anak, memantau anak, bukan hanya kegiatannya, mungkin itunya smartphone-nya, gadgetnya, harus dibatasi. Jadi memastikan anak tersebut selama Ramadan tuh kondisinya baik ya, jangan sampai buka-buka yang nggak benar kayak gitu. Apalagi kan sekarang internet sudah canggih ya. Nah, seperti itu. Jadi peran orang tua mengawasi juga, controlling ke anak ya. Nah, terus juga orang tua sama guru berkolaborasi. Saling berkomunikasi berkomunikasi, memantau siswa memantau siswa di rumah sama di sekolah tuh sebisa mungkin dibikin sama treatmentnya ya. Ketika sekolah ada kegiatan tadarus bersama, di rumah pun sama, siswa diharapkan ada kegiatan tadarus habis maghrib, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan terakhir Miss ya, tentang target di bulan Ramadan. Menurut Miss tentang target apa yang sebaiknya ditetapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan selama bulan Ramadan? Iya, selama bulan Ramadan diantaranya ya mungkin targetkan peningkatan ketakwaan, keikhlasan, juga empati sosial. Itu yang pertama ya. Jadi siswa itu dituntut dia tuh sadar penuh hati kalau gerak-geriknya selama berpuasa tuh ada Allah. Ada Allah yang mantau. Iya, ada Allah yang mantau. Puasanya jadi jujur ya, seperti itu. Terus juga empati sosialnya di bulan puasa ditargetkan kita berbagi ya kepada kaum duafa, mungkin berbagi takjil, sedekah, ada Rehan, zakat fitrah, mungkin bantuan sosial bansos. Bukan bansos, maksud Ibu kegiatan-kegiatan sosial ya. Berbagi takjil sebelum ini kali berbuka. Ya, seperti itu. Dan juga ada target kualitas dan kuantitas bacaan Quran. Jadi kan biasanya di Ramadan tuh siswa target saya mau hatam Quran 1 kali, hatam Quran 2 kali. Nah sekarang Ibu mau tanya nih, kamu udah berapa kali nih hatam Quran? Alhamdulillah Miss ya. Saya udah ngatamin 1 kali. Alhamdulillah. Ini baru mulai lagi di juz awal. Alhamdulillah. Berarti 13 hari puasa sudah 1 kali hatam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doain Miss ya, semoga istiqomah gitu. Nah jadi diantaranya seperti itu. Targetnya ada kelompok-kelompok, misalnya kelompok siswa, kelompok guru, kita hataman 1 kali 2 kali. Nah Ibu nih alhamdulillah dengan Pak Kiai dan Bu Nyai juga sudah hampir 3 kali hatam nih. Alhamdulillah ya. Kalau kelas kita udah berapa kali ya? Hampir 2 kali ya. Hampir 2 kali, ini lagi proses ya. Nah jadi seperti itu target-target di bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, pemirsa, begitulah poin-poin untuk meningkatkan kualitas. Selain di sekolah juga kita ada faktor dorongan dari pendidikan di rumah ya Miss ya. Pendidikan orang tua kita di rumah, peran orang tua kita. Oke, mungkin waktu semakin sore ya Miss. Menjelang disuruh kata-kata bahasa Inggris, jujur saya susah bahasa Inggris itu. Maaf ya Miss ya. Oke, jadi cukup sekian mungkin ada pesan atau kata-kata buat pemirsa yang menonton podcast kali ini dari Miss Febri. Boleh pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Oke, cuma satu, Ibu cuma mau bilang show your best in your life. Artinya Miss? Artikan coba. Show your best in your life. Tunjukkan yang terbaik dalam hidup ini. Apapun itu, coba show your best. Oke. Ya, semoga tuntunan acara kita dari awal sampai akhir dapat menimbulkan manfaat, entah itu di rumah atau di sekolah ya Miss ya. Insyaallah. Mungkin cukup sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.